Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama dalam Gema Firman Bukit Zaitun dan mengawali pembacaan Alkitab. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Engkau telah menaruh firman-Mu bagi kami. Kami dapat menjadi bagian di dalamnya dan terus-menerus menyaksikannya. Sampai pada saat ini lagi, kami hendak mendengarkan berita dari kebenaran firman-Mu itu. Beri kami berkat, hikmat yang berasal dari-Mu, untuk kiranya kami dimampukan mendapatkan maksud dari firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 hingga pasal 5 ayat yang ke-6 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-6 pasal 5. Dari ucapan-ucapan pengkhotbah melalui bacaan Alkitab ini memberi tuntunan dan pengajaran bagi kita di masa ini dalam kaitan perjalanan hidup kita sebagai milik Kristus, sebagai orang yang percaya dalam Yesus Kristus, tentang cara hidup, sikap hidup di hadapan Tuhan Allah. Apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita nyatakan di hadapannya. Karena ternyata dari berbagai perjalanan kehidupan manusia, orang yang percaya, yang menyebut diri milik Kristus, seperti juga yang dialami oleh umat Allah di masa lampau, tidak sedikit dalam berbagai kenyataan
dalam berbagai perjalanan kehidupan lebih mengutamakan kepentingan dan keinginan diri sendiri daripada kehendak Allah yang diberlakukan dalam kehidupan, kendati kelihatan hidupnya beribadah, hidupnya menyembah dan memuliakan Tuhan, tapi setiap tingkah langkahnya jauh dari perkenanan Tuhan. Apapun yang diperbuat, termasuk di saat juga memberi persembahan, tidak layak di depan Tuhan Allah. Itu yang disebut oleh pengkhotbah di sini, mereka orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak layak menjadi bagian dalam setiap kehidupan di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga tidak menyukai kenyataan-kenyataan seperti itu. Oleh sebab itu dalam pengkhotbah mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah berbuat jahat. Itu kondisi kehidupan yang hendak diingatkan oleh pengkhotbah di sini. Ketika umat mempersembahkan kurban, ia bisa dikatakan telah berbuat jahat. Mengapa? Karena ucapannya, perbuatannya, setiap tingkah lakunya tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Apapun yang mereka nyatakan dan mereka tunjukkan adalah sifat-sifat yang jauh dari perkenan Tuhan. Kalau baca dari mulai pada ayat 1 dan selanjutnya, itu menunjukkan bagaimana mereka bersifat karena menganggap bahwa mereka sebagai penguasa, mereka sebagai orang yang berpunya, mereka sebagai hartawan, mereka sebagai pemilik, lalu di dalamnya hidup mereka sering menindas, sering membuat orang lain berada dalam keterpurukan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan Allah. Mereka tidak menunjukkan sifat-sifat sebagai orang yang seharusnya memberi tuntunan, memberi teladan, dan mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang ada di sekitar mereka. Itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi di antara kehidupan umat di waktu itu. Teristimewa mereka yang diberi tanggung jawab untuk menuntun rakyat, menuntun bangsa di bangsa pada waktu itu, dan yang menuntun umat supaya berada dalam keadaan meyakini hidup ini sebagai anugerah dan berkat Tuhan, untuk saling membangun satu sama lainnya, supaya tergerak kehidupan yang betul-betul mendatangkan satu keadaan memiliki sikap yang menyembah menurut cara Tuhan, yang sikap memberi menurut yang Tuhan kehendaki. Tapi sikap dan sifat seperti itu tidak ada di antara mereka di masa itu. Karena itulah pengkhotbah hendak mengatakan bagian Alkitab ini, bacaan ini, untuk menuntun juga kita di masa ini. Sejauh mana kita terus memberi waktu hidup ini, dibimbing, diajar sebagai umat yang terus-menerus harus menjaga sikap hati terutama. Bagaimana kita selayaknya dikenan oleh Tuhan dalam menyembah, mengagungkan Dia, dan dalam mempersembahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ajakan-ajakan dari pembacaan Alkitab ini memberi tuntunan bagi kita mempersembahkan kehidupan ini yang layak untuk Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat tidak menyukai dan sangat tidak menerima setiap pemberian atau persembahan yang tidak dasarkan pada kasih, tidak dasarkan pada kerelaan, tidak dasarkan
pada ketulusan dan kesungguhan dari ucapan, dari kata-kata, dari perbuatan sehari-hari yang oleh kenyataannya tidak sedikit di antara mereka jauh dari kehendak Tuhan. Mereka berkata, mereka berucap, mereka bertindak, dan segala suatu tindakan-tindakan itu ternyata tidak memberi dampak untuk mereka disebut sebagai orang-orang yang sedang memberi pemberian yang tulus kepada Tuhan. Persembahan yang tidak tulus ini tentu adalah tindakan yang sungguh-sungguh jauh dari perkenanan Tuhan dan tidak kudus dan tidak memberi dampak kebaikan dalam kehidupan sebagai umat Allah. Seberapa banyak pun mereka telah memberi, seberapa banyak pun mereka telah menyampaikan persembahan itu, tapi jika itu mereka lakukan dengan hati dan kehidupan serta perbuatan hari-hari tidak layak di hadapan Tuhan Allah yang mereka tunjukkan, maka apapun yang mereka beri disebut sebagai bagian dari kebencian dari Tuhan. Karena segalanya mereka lakukan dengan keadaan tidak sesuai dengan harapan dan kerinduan Allah. Itu sebabnya sebagai umat manusia, sebagai milik Kristus di zaman ini, kita diajak untuk mempersembahkan kehidupan ini dengan ketaatan, ketulusan, dan sikap iman yang sungguh-sungguh adalah berdasarkan pada panggilan kasih di hadapan Tuhan Allah dan menyerahkan hidup ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga segalanya itu akan menjadi perkenanan Tuhan, karena kita pun memberi hidup ini dalam rangka membangun perjalanan iman yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, yang tulus di mata Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak berkenan menerima apapun yang diberikan oleh siapapun, termasuk oleh orang yang mengakui diri sebagai milik Kristus di dunia ini, jika hatinya tidak benar, jika setiap perbuatannya jauh dari perkenanan Tuhan, jika sikap dan sifat hidupnya tidak layak di mata Tuhan, apalagi sering dalam berbagai hidup tidak mendatangkan satu keadaan untuk membuahkan damai sejahtera dengan siapapun di lingkungan hidupnya. Inilah satu bagian dari maksud pengkhotbah ini untuk memberi pengertian bagi setiap orang percaya yang di dalamnya kita sebagai gereja Tuhan, untuk terus-menerus menyatakan kesempatan hidup ini dalam kaitan dengan kehidupan untuk tetap nyata bahwa Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita benar-benar membangun kehidupan ini dengan cara dan menurut kehendaknya, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dan ada kebenarannya di dalamnya, maka segalanya, apapun yang kita lakukan, kiranya kudus di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan membawakan sukacita dalam perjalanan hidup sebagai gereja Tuhan, baik dalam lingkup persekutuan kita sebagai gerejanya, demikian juga dalam kaitan kebersamaan kita dengan sesama di saat kita dipercayakan untuk melakukan segala aktivitas, baik di dalam rumah, di luar rumah, dalam kegiatan dengan siapapun, apakah kita diberi tanggung jawab dalam jabatan-jabatan gerejawi, demikian juga dalam jabatan-jabatan di lingkup kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dan di waktu manapun, di kondisi apapun, kita diperkenankan untuk melakukannya, maka berita Alkitab ini mengajak kita untuk dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kesungguhan melihat bahwa semuanya ini bagian dari anugerah Tuhan untuk kita lakukan dan mempersembahkan hidup ini bagi hormat dan kemuliaan namanya. Maka jika dengan demikian, maka kiranya Tuhan berkenan setiap apa yang kita lakukan,
baik dalam penyembahan kita, dalam persembahan kita, dan dalam keikutsertaan kita bersama sesama. Maka panggilan kebersamaan ini hanya karena kita terus menetap di dalam kasih Tuhan dan mengerjakan kasih-Nya di waktu apapun, di kondisi bagaimanapun kita berada. Tuhan kiranya nyata terus-menerus menyatakan yang terbaik dari setiap langkah hidup kita, kemanapun, dimanapun, dan dalam situasi apapun kita, tetap selalu dengan penuh penyembahan, dengan penuh keyakinan bahwa setiap apa yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengerjakan berkat-berkat-Nya atas setiap orang yang selalu memiliki pengharapan dan iman serta kasih di dalam Kristus Yesus, baik hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu dapat menyampaikan sedikit dari kebenaran firman untuk menjadi bagian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga kiranya kami dapat terus meyakini segala sesuatunya hanya karena anugerah dan berkat Tuhan, apapun hidup kami ini. Dan kiranya dengan kebenaran firman kami terus berjalan, melakukan aktivitas hidup kami, bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya menunjukkan apa yang kami miliki, tapi teristimewa bagaimana Tuhan telah mendatangkan berkat dalam kehidupan kami untuk juga menjadi berkat bagi kehidupan bersama sebagai persekutuan umat Allah. Sambutlah kami, inilah kami yang memohon padamu. Biarlah firman terus tertanam dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah gema firman di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.